Kok Yesus berdoa di Getsemani? Kok Yesus berdoa kepada Tuhan? Yesus berdoa kepada siapa di Getsemani? Kepada Bapa. Lalu kalau Tuhan kenapa dia berdoa? Teman-teman, literally tadi tadi apa namanya? Tadi pagi saya barusan tanyakan itu. Dan sayangnya anak-anak tersebut sangat tidak bisa jawab apa-apa. Nah, itu yang saya katakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang penting sekali. Penting sekali untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau memang ada orang yang kemudian mempersoalkan iman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Tak henti-hentinya, Pendeta Andri Tunggal membuat sebuah video yang jelas-jelas kembali dalam upaya membodohi jemaatnya, teman-teman. Saya nggak habis pikir ya, kenapa mereka terus mendoktrin dengan segala jenis kebohongan. Selalu membuat video-video penuh kebohongan untuk menipu jemaatnya. Kenapa nggak bisa dengan terus terang, dengan kejujuran saja gitu? Kenapa selalu ada embel-embel penipuannya? Padahal, waktu di awal saya nonton, dimulai dengan sebuah statement kejujuran dari Pendeta Andri Tunggal, di mana Andri Tunggal mengakui bahwa dia bertanya kepada muda-mudi gerejanya, saat dia ada pelayanan kepada para muda-mudi gereja, dan dia bertanya, mengapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Mengapa Yesus itu selalu berdoa kepada Bapa? Muda-mudi gereja itu nggak bisa jawab, teman-teman. Mereka hanya terdiam. Mereka tidak ngerti kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi ini statement yang jujur. Ada pengakuan bahwa orang Kristen memang nggak ngerti. Orang Kristen kebanyakan nggak ngerti siapa Tuhannya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Nah, jadi ini statement yang bagus dari Andri Tungtung. Saya pikir sudah mau bertobat dia. Saya pikir sudah berubah dia. Tetapi ternyata, teman-teman, ujung-ujungnya selalu penipuan demi penipuan dibangun. Penipuan baru dibangun untuk menutupi penipuan yang lama. Jadi supaya membodohi jemaatnya, dia buatlah karangan-karangan statement. Ini sadis dan tidak masuk di akal kalau bisa dipercaya oleh jemaatnya. Saya nggak ngerti ya, apa sebegitu, ya mohon maaf ya, sebegitu dungunya jemaat-jemaatnya sehingga bisa dikelabui oleh Andri Tungtung. Sehingga mereka nggak cross-check, mereka nggak cari tahu, benar nggak yang disampaikan Andri Tungtung. Dan ini sering ya kita dapati orang-orang itu membeo saat seorang pemuka agama ngomong. Misalnya seorang pemuka agama bilang, ayat ini, bla bla berbicara tentang ini. Mereka nggak cross-check. Benar nggak yang disampaikan pemuka agama tersebut? Benar nggak ayat tersebut berbicara hal tersebut? Ini sering kita dapati, teman-teman. Kita cuma, iya, amin, 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 gitu kan, membeo saja. Kita nggak cari tahu. Dan ini memalukan menurut saya. Dan jujur, saya pernah di posisi tersebut. Saya pernah di posisi di mana, kalau pemuka agama bilang A, saya engge-engge aja. Iya, 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 gitu kan. Nggak cross-check, teman-teman. Kenapa nggak cross-check? Malas. Yang kedua, percaya 100% kepada pemuka agama. Doktrin buta. Nah, ini yang harus dihilangkan. Saya nggak pungkiri bahwa itu susah. Karena saya ada di posisi kalian, teman-teman. Ya, terutama teman-teman Kristen, Laskar Polikardus, dan siapapun lah kalian. Saya ada pernah di posisi di mana saya percaya dengan pemuka agama saya. Yang kedua, saya malas untuk cross-check benar nggak yang dia sampaikan. Tapi sekarang, setiap ada yang ngomong, saya pasti cross-check. Saya nggak akan percaya begitu saja, teman-teman. Apalagi setelah kita ngikuti diskusi ini ya, makin hati-hati kita. Saya ingat sekali kalau dulu Herdi ya, atau Malikil teman-teman, itu sering masuk ke room saya bawa hadis palsu. Sering sekali, dia ngomong gitu kan, luar biasa lancar yang ngomong. Tapi rupanya hadisnya hadis palsu. Begitu kita cross-check, saya bilang, Di, ini hadisnya hadis palsu loh. Saya kasih nampak buktinya. Oh iya ya, oh iya salah artinya. Keluar dia, nah, besok coba lagi. Jadi mereka ini berusaha menipu, tapi kalau udah ketahuan mereka sadar, udah cabut mereka. Mereka akan sadar diri. Cuman masalahnya kita harus buktikan dulu dia salah. Begitu juga dengan Andri Tungtung ini. Saya nggak capek-capek untuk meluruskan statement ngawur dari Andri Tungtung, dan kalian bisa cross-check. Bagi teman-teman Kristen, jangan percaya saya 100%.
Saya cuma kasih referensi, saya kasih bukti aja. Kalian cross check sendiri. Ya. Oke, kita dengarlah Andre Tungtung ini ya teman-teman ya. Ketika dia mengatakan atau dia memframing Yesus bukan Tuhan, sebenarnya dari video tersebut dia ngomong ngelantur ngelindur nggak jelas, tidak menjawab apa yang kemudian kita permasalahkan atau kita luruskan. Dia tidak menjawab sama sekali, tapi dia ngelantur ke sini. Kita dengarkan sama-sama teman-teman. Pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, akan backlash ke diri sendiri. 3 pribadi dalam satu kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa, bahkan di saat-saat momen terakhir. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta, Pak. Sebagai Tuhan itu berhak, jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Jesslyn memberikan sebuah penjelasan, ya sebenarnya bukan apa yang saya permasalahkan, tapi kemudian dia bikin sendiri apa yang dia mau permasalahkan. Dan permasalahan yang dia permasalahkan itu adalah dia bilang bahwa saya memframing ada fitnah bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu dia membela diri. Dia membela diri dengan mengatakan, oh buktinya Yesus bukan Tuhan itu karena Kristen ada 3 Tuhan. Nah ini alur logika dia. Karena Kristen ada 3 Tuhan, lalu karena Yesus berdoa kepada Bapa, masa Tuhan minta-minta? Lalu dia bilang, Yesus sujud pada Tuhan, King of Kings kok sujud? Jesslyn. Saya mengantisipasi sekali lagi karena di awal tadi kan saya juga cerita, saya bilang hari ini saya barusan berkhotbah dan saya berkhotbah pada sekelompok anak-anak remaja di salah satu gereja. Lalu kemudian di situ saya memberikan sebuah pemaparan, termasuk saya mengemukakan apa yang jadi perkataan Jesslyn ini, ya. Bukan karena Jesslyn saya ngomong, tapi karena saya kira ada banyak orang yang bisa saja menjelaskan atau kemudian mengacaukan seorang Kristen, apalagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang selama ini nggak aware, nggak belajar Kristen, dikacaukan pikiran mereka dengan mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kok Yesus berdoa di Getsemani? Kok Yesus berdoa kepada Tuhan? Yesus berdoa kepada siapa di Getsemani? Kepada Bapa. Lalu kalau Tuhan kenapa dia berdoa? Teman-teman, literally tadi pagi saya barusan tanyakan itu. Dan sayangnya anak-anak tersebut sangat tidak bisa jawab apa-apa. Nah, itu yang saya katakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang penting sekali. Penting sekali untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau memang ada orang yang kemudian mempersoalkan iman Kristen. Apalagi kelompok-kelompok ini makin rame, makin berisik mereka di sosial media, ya. Nah, karena itu saya bilang bahwa kita orang Kristen itu jangan sampai terjebak dengan cara pikir Muslim, ya. Belief system dari orang Kristen dan orang Islam itu berbeda jauh. Dan sebagai orang Kristen sekali-kali saya selalu ingatkan bahwa jangan terjebak dengan cara pikir seorang Muslim. Karena apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini adalah cara pikir seorang Muslim, ya. Ketika dia mengatakan konsep tauhid itu atau konsep mereka yang adalah la ilaha illallah itu atau tiada Tuhan selain Allah itu dipaksakan untuk masuk dalam konsep Trinitas. Sehingga Jesslyn kan mengatakan Tuhan ada 3, yaitu bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu aja dia udah maksa dan melakukan yang namanya straw man fallacy. Dia memberikan sebuah label sembarangan kepada iman Kristen. Dan yang kedua, ketika dia ngomong tentang doa itu dia anggap sebagai, oh konsep doa itu minta kepada Tuhan. Lalu kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan minta kepada Tuhan? Itu perkataan Jesslyn. Nah, ini adalah 2 pikiran atau 2 hal yang harus benar-benar kita sebagai orang Kristen notice. Nah, karena itu teman-teman sekali lagi, saya tuh menduga bahwa di gereja, bahkan mungkin teman-teman yang ada di kolom live chat ini, ya teman-teman satu persatu, Anda boleh ngetes, Anda boleh cek, Anda boleh tes kepada anak-anak remaja,
anak-anak pemuda di gereja Anda, bisa jadi mereka juga bingung menjawabnya. Kenapa? Karena ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Kristen atau para pengajar Kristen sebelumnya. Bahwa sebenarnya konsep Tuhan yang esa itu adalah konsep yang berbeda sekali antara Kristen dan Islam. Di mana orang Muslim atau orang saudara-saudara kita di seberang sana, mereka itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma satu secara mutlak, secara ketat. Tidak boleh diduakan, disandingkan dengan apapun. Dan kalau disandingkan itu musyrik. Makanya mereka sering sekali atau begitu ribet banget untuk kemudian mempermasalahkan soal Trinitas. Karena mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah menyandingkan Allah ya dengan ciptaan. Dan di dalam bagian yang lain mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Itu aja sudah salah begitu kan ya. Nah, di dalam kekristenan kita memahami keesaan Tuhan itu dalam 3 pribadi, tapi satu kesatuan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mewujudkan atau menunjukkan dirinya, yang mengkomunikasikan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, kenapa disebut Esa itu bukan Yahid ya? Nanti kita akan ngomong ya. Esa itu bukan satu secara pribadi, tetapi 3 secara pribadi. Nah, teman-teman, kata ini akan menolong kita untuk memahaminya. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu Ehad atau Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu ya. Tuhan yang satu itu menggunakan kata ehad di sini, di mana kata ehad itu diartikan kesatuan. Di dalam bahasa Ibrani atau dalam linguistik Ibrani ada 2 kata, yaitu yahid dan ehad. Yahid itu satu secara numerik seperti pemikiran orang-orang Muslim, yahid. Tapi kata yang lain yaitu kata ehad yang digunakan atau artinya adalah kesatuan. Nah ya, teman-teman, kesatuan itu apa? Saya kasih contoh. Kalau teman-teman buka di dalam Bilangan pasal 13 ayat 23, di dalam Bilangan 13 ayat 23, di situ dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Teman-teman bisa ketemu di Bilangan, ya. Jadi kata setan dan buah anggur itu menggunakan kata ehad. Nah, ini menarik. Setan dan buah anggur. Nah, sekarang kita tanyanya begini. Buah anggur ini yang disebut satu buah, itu buah anggur satu biji atau satu tandan? Itu pertanyaannya. Buah anggur itu yang disebut satu ketika misalnya contohnya ya, kita diminta atau disuruh atau dimintain tolong untuk beli dong buah anggur. Kita beli buah anggur itu, satu itu kita bawa satu biji atau satu tandan. Sama kayak kita beli pisang. Beli pisang itu satu biji pisang atau satu sisir pisang. Nah, kita tentunya yang sehat dan berpikir waras ketika kita membeli anggur, kita tidak beli anggur satu biji, tapi kita beli anggur satu tandan, satu rangkai. Kita beli pisang pun bukan satu biji tetapi satu sisir. Nah, itu namanya ehad, satu ehad. Dan kata yang sama adalah kata yang dipakai di kitab Bilangan. Dan kata yang berdekatan secara sastra dengan Ulangan, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Jadi teman-teman mengerti ya, maksudnya kata Esa ini yang ada di dalam Ulangan itu menggambarkan kesatuan. Dan orang Kristen memang melihat Tuhan di dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ada Yesus yang keluar dari air, ada suara yang turun dari langit, dan ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. 3 pribadi, satu hakikat, satu kesatuan. Kayak begitu. Nah, jadi dari sini teman-teman kita akhirnya mengerti bahwa pembahasan tentang
tentang Trinitas itu saya paham, sulit sekali dipahami oleh orang Muslim. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman tentang keesaan Allah yang berbeda dengan kita. Dan kita orang Kristen jangan pernah terjebak dengan cara paham orang-orang ini. Ketika dia bilang Tuhan Kristen ada 3 dong. Sudahlah, saya malas untuk jawabin kayak begitu, ya. Nah, jadi teman-teman, saya berharap bahwa hal-hal seperti ini perlu kita sebagai orang Kristen itu pahami. Sehingga kita orang Kristen itu tidak mudah untuk kemudian terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang demikian. Lalu kemudian saya jawab soal masalah ketika dikatakan, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya. Sebelum saya lanjutkan, ada teman kita Yoel Marung yang mengatakan, seandainya pun Kristen punya 3 Tuhan, emangnya kenapa ngerugiin lo? Ini benar banget. Ini biasanya kalau kayak begini saya jawabin atau saya perkatakan kepada orang Muslim yang mempersoalkan soal 3 pribadi satu kesatuan. Saya akan bilang, masalahnya apa kalau misalnya Tuhan Kristen 3? Apa masalahnya buat lo? Nah, itu saya akan juga katakan itu. Kenapa? Karena mereka itu kadang ngotot untuk Tuhan satu tapi nggak paham mau maksudnya tuh apa gitu loh, teman-teman. Nah, itu kita sebagai orang Kristen jangan punya mentalitas mau diikutin ke dalam cara pikir mereka. Ya. Oke. Nah, jadi begini, ya. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, Jesslyn ini mengatakan kalau Tuhan kenapa dia minta-minta? Ya. Nah, permasalahannya adalah di dalam konsep atau dalam doa Yesus di Getsemani, kita tuh orang Kristen memahami bahwa doa itu bukan soal masalah minta-minta. Seakan-akan gak ada rejeki lalu minta rejeki. Oh, doa itu berarti minta rejeki. Doa di dalam kekristenan itu adalah bentuk komunikasi dengan Bapa di sorga. Jadi bentuk komunikasi dengan Bapa di sorga itu adalah bentuk bagaimana Yesus dan Bapa di sorga itu berbicara, berkomunikasi, dan menunjukkan apa? Menunjukkan aspek relasi. Jadi ketika Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan Yesus itu menunjukkan keteladanan bahwa anak-anak Bapa di sorga itu seharusnya menghidupi kehidupan yang berkomunikasi dengan Bapa. Jadi Tuhan Yesus berkomunikasi sebagai salah satu dari pribadi Trinitas, berbicara berkomunikasi dengan pribadi Trinitas yang lain. Putra berkomunikasi dengan Bapa. Dan bukankah itu yang seharusnya menjadi bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan, berbicara, berkomunikasi? Jadi penekanan Andre Tungtung bahwa cara beriman, cara orang Kristen percaya kepada Sang Pencipta itu beda dengan Muslim. Yes, ini selalu saya sampaikan juga. Berkali-kali saya katakan, iman Muslim dan Kristen nggak akan nyambung. Karena kalau Muslim itu harus bisa diterima akal. Harus bisa disaring oleh akal kita. Kalau nggak masuk akal, kita nggak terima. Tetapi kekristenan dibangun oleh iman hubungan pribadi, supranatural. Jadi memang nggak akan nyambung, teman-teman. Bagi kita, berjumpa dengan Tuhan yang pakai kaki kotor, pakai kolor, itu nggak masuk di akal. Bagi kita itu setan. Kalau ada Tuhan ya muncul dengan bentuk seperti itu, apalagi ada Tuhan yang sampai gendong kamu masuk ke toilet, itu nggak masuk di akal kita. Karena menurut kita Tuhan bisa kirim malaikat. Kenapa Tuhan harus gendong kamu ke toilet? Aneh sekali. Kenapa Tuhan pakai kolor? Jumpai kamu pakai kolor gitu. Mereka ngaco. Bahkan Yesus saat menampakkan dirinya kepada para murid setelah penyalipan, dia juga nggak pakai kolor gitu. Maksudnya udah pakai inilah jubahnya, udah pakai jubahnya gitu. Nggak pakai kolor gitu. Kan konyol, bagi kita konyol teman-teman. Tapi bagi mereka itu iman mereka. Bagi mereka Tuhan bisa jadi apapun. Even ya, jadi serangga, jadi nyamuk, bahkan jadi apapun, bagi mereka bisa. Bagi mereka itu hubungan pribadi, jumpa, mimpi, dan sebagainya. Bagi kita roh halus, bagi mereka Tuhan, mau gimana? Saya berkali-kali udah kasih analogi ya. Kayak kita nih, barusan berantem sama orang, baru marahan. Kita waktu malam bisa renungkan. Aduh, saya minta maaf aja ya lah ya. Nggak enak saya sama teman saya. Tadi saya sudah marah. Tadi saya sudah istilahnya mempermalukan dia di muka umum. Gimana cara minta maaf?
Bagi sebelah, itu Roh Kudus yang berbicara. Itu Roh Kudus yang sedang menegur kamu, ya, Roh Kudus yang sedang memperbaiki kamu. Bagi kita hati nurani, bagi mereka beda. Jadi memang sudut pandang ini beda, teman-teman. Sudut pandang memandang Tuhan, menjelaskan Tuhan, cara beriman, kita beda sama mereka. Untuk hal ini saya setuju. Karena bagi orang Kristen, mau Tuhannya berdoa sama Tuhan, masuk akal. Menurut dia itu adalah cara komunikasi Tuhan Anak sama Tuhan Bapa. Standar dia, yang namanya berdoa, bukan melulu soal permintaan. Tapi menurut dia adalah komunikasi. Dalam hal ini, Yesus mencontohkan kepada para murid, cara berkomunikasi dengan Bapa. Ini tipuan. Ini tipuan yang jelas. Dia katakan apa, teman-teman? Yesus sedang memberikan contoh cara komunikasi dengan Allah Bapa. Ini selalu sering dijadikan jawaban oleh teman-teman Kristen kalau ditanya, kenapa Yesus kalau Tuhan berdoa? Betul tidak? Mereka sering sekali menggunakan jawaban ini. Dan berkali-kali saya harus luruskan bahwa Yesus bukan sedang memberi contoh. Jadi kalau mereka bilang, oh Yesus kasih contoh supaya murid tahu cara berdoa. Kurang ajar kalian, menipu. Menipu kalian. Saya kasih buktinya teman-teman ya. Nah, ini kejadian di Taman Getsemani. Kalian bisa baca perikopnya teman-teman. Di Matius 26. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, jadi ingat teman-teman ya, dia bawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, gentar itu artinya ada ketakutan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Oke? Tinggallah di sini, jaga-jagalah. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur lagi, teman-teman. Ya, sebab mata mereka sudah berat. Jadi 2 kali murid-muridnya ditegur ya. Waktu dia balik, dia lihat mereka tidur, ditegur. Ditegur, suruh berjaga-jaga. Tidur lagi, teman-teman. Jadi di sini, kalau kalian baca satu perikop, kalian akan tahu, teman-teman. Ya, kalian akan tahu bahwa Yesus nggak memberikan contoh. Kalau memberikan contoh, itu diperhatikan oleh murid-murid. Betul tidak? Ya, saya kasih contoh nih. Cara membuat kerajinan lilin. Orang-orang lihatin saya. Orang-orang lihatin, saya kasih contoh. Tapi kalau orang-orangnya tidur, saya kasih contoh nggak? Enggak, teman-teman. Orang-orang lagi tidur nih, terus saya buat nih kerajinan. Saya kasih contoh nggak? Pikir. Terus ada nggak dikatakan Yesus bilang sama mereka, lihat ini cara berdoa. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Yesus mengatakan kepada mereka, inilah cara berdoa. Nggak ada. Oke lah teman-teman bilang, oh nggak perlu, nggak ditulis itu, ada itu, nggak ditulis. Ya, kalau gitu ngapain murid-muridnya tidur? Coba saya tanya, murid-muridnya kok tidur? Yesus ini gagal jadi guru atau apa gitu? Kalau memang tujuannya untuk memberikan contoh. Coba pikirlah teman-teman. Ya, gimana caranya saya mengajarkan kalau murid saya tidur? Betul tidak? Kalau ada guru mengajar, muridnya tidur, menurut kalian, muridnya bisa tahu nggak apa yang diajarkan guru? Bisa tahu nggak mereka? Nggak mungkin tahu kan? Lagi tidur. Lagi tidur. Baca ini. Mereka sedang tidur.
Kerja mereka tidur, teman-teman. Disuruh jaga-jaga, tidur. Nggak sanggup mereka, udah malam, udah ngantuk, udah capek. Jadi kalau dibilang, oh Yesus memberikan contoh, di mana contohnya? Kasih contoh siapa? Kasih contoh sama nyamuk. Apakah kasih contoh sama binatang-binatang yang masih ada di situ, yang belum tidur? Karena muridnya tidur. Nah, cobalah pikirkan itu ya. Pikirkan. Terus kita kembali, pernyataan Andri Tungtung yang mengakui bahwa pemuda-pemudi Kristen itu nggak bisa menjawab kenapa Yesus berdoa. Dan mereka juga nggak bisa menjawab siapa Tuhan mereka. Ya, kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, artinya yang mana yang Tuhan, kan begitu. Yang mana yang Tuhan utama? Ada dua Tuhan soalnya. Tuhan yang satu, doa sama Tuhan satu. Dan ini selalu membuat orang sebelah ini pusing, teman-teman. Selalu, silakan dicek. Dan saya mau luruskan bahwa yang bingung itu bukan hanya muda-mudi. Dalam hal ini Andri Tungtung karena nanya sama yang muda-mudi. Kalau dia tanya sama yang tua, sama. Sama. Kamu mau tanya sama full-timer, sama. Silakan dicek. Saya sudah cross-check. Kita sudah uji berkali-kali. Bahkan pendeta sekalipun itu bingung. Pendeta sekalipun bingung. Kita akan berikan bukti bahwa pendeta pun bingung. Pendeta pun sampai sekarang masih bingung dan masih ribut. Siapa Tuhannya? Betul nggak? Masih bingung mereka sampai detik ini. Nggak percaya, lihat nih. Ada ini. Itu Ini bukan kalau kata bicara tentang penghubung, itu kepentingan. artikel namanya. Kok Misalnya kata penghubung? Malikil menyerahkan buku kepada Justin. Itu bentuk indirect object. Paham? Justin ini adalah objek. Buku itu objek yang pertama. Justin ini indirect object. Subjek yang pertama adalah Malikil. Iya, saya paham sudah. Saya paham. Nah, gini ya. Jadi kamu mau membuat Bapak itu, ala Bapak itu objek langsung toh? Tidak langsung. Yang disampaikan Bro Justin itu ini nih. Coba contohnya gimana, Ben? Coba. Ini lihat. Kasih Lihat ya. kasusnya satu contoh. Kasih kolom besar. Saya kasih contoh ini. Kasih kolom besar tuh RB-nya. Ini ya, lihat. Saya pakai buku ini ya. Yang ketawa kau ini. Iya. Buku ini saya pakai ya. Aduh, buku hadis pula. Baca Alkitab lah. Oke, baca Alkitab. Lihat ya, contoh dative object. Atas pernyataan bagi siapa? Salah satunya sebagai objek tidak langsung di samping objek. Contohnya L6311. Nih. Jadi ada bukunya, Bro. Ini lihat contoh yang disampaikan Justin, Bro. Subjek, predikat, tambah objek datif. Contohnya, aku akan memberikan kepadamu mahkota. Yes. Aku akan memberikan kepadamu mahkota. Jadi ada di sini aku itu subjek, memberikan itu Kata kerja predikat, kepadamu itu objek dan objek datif. Kepadamu dan mahkota ada dua. Oke, betul? Betul. Kita lihat lagi. Betul. Oke ya. Lihat di sini ya. Ini ada lagi. Baru dia memberikan kepada ibunya. Contohnya. Baru ada lagi sebagai objek tunggal. Ini contoh ya, L633. Kita lihat lagi ya. Jadi masalahnya di sini kau belajar entah pakai apa. Ini. Makasih, Pak. Jadi yang disampaikan Justin betul. Ini lihat 33. Iya. Contoh di sini apa? Mereka taat kepadanya. Jadi di situ ada subjek, predikat dan objek datif. Subjeknya itu di situ adalah mereka. Predikatnya taat, kepadanya itu objek datif. Nah itu. Jadi tadi yang disampaikan Justin betul. Artinya apa? Yang kau sampaikan itu gugur. Iya. Jadi makanya yang pakai Toteus ilmu, tadi Allah Bapa itu jangan bukan ngarang. subjek. Iya. Makasih Pak Erban. Tuhan berkati. Oke, sudah ya. Jadi saya gini. Kalian mengasumsikan objek langsung dengan objek tidak langsung, ya. Sebentar dulu. Bentar dulu. Semua kata itu gini, akusatif itu objek langsung dari subjek. Oke. Saya paham maksud kalian bahwa Kristus ya itu memiliki kerajaan, lalu kerajaan itu diberikan kepada Bapa. Gini, itu tidak inline dalam konteks Alkitab. Karena Bapa itu pemilik kerajaan. Jadi gini ya, sebentar dulu. Aduh.
Ilmu Sebentar kamu indirect dulu. objek itu salah. Akusatif itu objek langsung dari subjek, Justin. Kalaupun kamu bawa itu datif untuk menguatkan doktrinmu, itu salah. Itu semua kembali kepada subjek, Bukan. Justin. Tadi tuh Theos itu kepada Bapa, kepada Allah itu objek, bro, bukan subjek. Kamu itu memblender datif tadi. objek tidak langsung. Loh iya, kenapa kamu kembalikan ke subjek? Saya hanya ngasih tahu akusatif itu objek langsung dari subjek. You tahu nggak itu? Iya, tapi terjemahannya Ya kamu sudah. pelintir. Tidak ada kepadanya, kamu hilangkan. Ya kalau kata kepada itu mempersonifikasikan objek langsung. Lah, Ngerti nggak kok kata kepada? personifikasi? Parah Sebentar, ini orang ini. daripada kita muter-muter, tolong dong Malikil kasih literatur Apa tuh? Anda gitu yang bisa mendukung Anda. Enak dong. Lah maksudnya literatur seperti apa, bro? Yesus Ya, Bapa. tadi Pak Herman kan udah kasih lihat. Pak Herman Yesus udah kasih Bapa. lihat buku, ya kan? Buku pelajaran untuk bahasa Yunani. Nah, lu bisa gak kasih lihat literatur yang lu punya bahwa argumen lu itu didukung sama buku ini gitu loh. Gini bro ya. Saya kasih ya sebentar. Gua nggak mau cuman Gini. cuap-cuap doang, capek. Gini Gua bro kasih ya. namanya Edo dari tadi Iya. capek. Iya, saya Literatur kasih. lu mana yang Iya, saya mendukung- yang kasih mendukung argumen lu? mirroringnya. Saya kasih mirroringnya Nggak, gini. literatur lo yang mendukung lo mana? Profesor Literatur mana? Kayak saya nggak usah profesor Alkitab, deh. kawan. Biasanya kan pakai website dia, Duran. Oh no. Literatur saya hanya Alkitab, kawan. Enggak. Terakhir dia debat saya, ya itu. Ya, mereka masih mempertanyakan siapa Tuhan mereka sebenarnya. Dan memang banyak orang-orang Kristen itu yang akhirnya keluar dari kekristenan karena kebingungan. Kebingungan dengan konsep Trinitas ini. Jadi selain Andre Tungtung, kemarin kita dapati yang namanya Tan Paragi juga mengakui dengan jujur ya, keceplosan dia teman-teman. Keceplosan mengatakan bahwa banyak orang murtad, ya menurut mereka kan murtad ya, sorry, kata mereka gitu. Banyak orang keluar dari Kristen lah, lebih tepatnya. Banyak orang keluar dari Kristen karena menurut mereka konsep Trinitas nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal, karena memang mereka menggunakan akal. Saya udah bilang dari awal ya, kalau kekristenan, kalian imani dengan akal, pasti bentrok, pasti nggak bisa, pasti keluar. Itulah jangan imani dengan akal. Ya, jangan imaninya dengan akal, imaninya dengan perasaan. Kalau kalian pakai perasaan, kalian akan tetap Kristen. Tapi kalau kalian pakai akal, berat. Berat sekali, teman-teman. Dan itu sudah diakui oleh Tan Paragi juga. Bahkan Tan Paragi mencoba menjelaskan, di mana terakhir malah dia dimaki-maki juga sama penonton dan teman-temannya. Bahwa apa yang dia sampaikan juga salah. Analogi Trinitas dia juga salah. Dan Trinitas itu memang nggak ada barangnya. Berkali-kali saya sampaikan, barangnya nggak ada. Doktor teologi sekalipun, mohon maaf, mengatakan dengan jujur, bertahun-tahun dia pelajari. Dan dia sampai pada kesimpulan, nggak ada barangnya, teman-teman. Nggak bisa digambarkan, nggak ada itu. Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya kalau buat orang-orang yang triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima, terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok 3 ada 1, 1 ada 3 begitu. Itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, oh, karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, nggak semuanya, nggak semua pemikiran orang tuh sama. Oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme saya
sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima, gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar nggak seperti itu? Itu nggak benar. Itu salah, ya. Terus yang kedua, ada lagi yang ekstrim. Yang bilang tadi, the flesh itu manusia. Tanpa ragi, manusia. Terus dari itu ada Tommy, manusia. Ini berarti ada 3 manusia. 3 pribadi. Dan berarti ada 3 Tuhan. Enggak. Gitu. Tetap aja manusia, satu kemanusiaan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan, karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai ya. Pak, saya selesaikan ya, dulu yang ini. Saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah Allah Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak. Kalau tidak percaya Tritunggal, kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidah. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan. Itu lain, itu masalah lain, itu pembahasan lain itu ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini. Begini pun nggak boleh, begini oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Beda bentuknya beda. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama Pak, satu. Dia sama satu. Tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda tapi fungsinya sama toh? Fungsinya sama Pak. Fungsinya untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Jelas ya, memang nggak ada, mau gimana? Sesuatu yang nggak ada,
terus kamu gambarkan, maka kamu akan punya gambaran 1000, bahkan 1.000.000, 1 miliar. Betul nggak? Saya nih lagi ngomong nih sama seseorang, saya ngarang, ya. Misalnya kita baru pulang nih, kita rame-rame nih, bersepuluh baru pulang. Terus kita jumpai si Kores. Si Kores bilang, kalian kemana? Oh, kami pergi makan. Makan apa? Oh, saya makan nasi goreng. Nasi gorengnya mantap, enak. Ya. Terus si Rifa nambahin, iya pakai sosis. Ya, ada ayam goreng dan sebagainya. Terus Kak Sarah nambahin lagi, iya, sebelumnya tuh ayamnya, itu bentuknya begini begitu. Padahal tuh nggak ada semua, teman-teman. Ngarang bebas semua. Jadi mereka menyambung cerita dari saya gitu. Karena saya bilang, makan nasi goreng, mereka nyambung. Nasi gorengnya begini, begini, begini. Nah, yang lain nyambung lagi. Kalian pernah mendapati situasi seperti itu ya? Yang orang itu, istilahnya bikin karangan cerita itu sambung menyambung. Yang A ngarang, yang B ikut ngarang, C ikut ngarang. Semua ikut ngarang. Karena nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Tapi kalau diinterogasi satu-satu, kebingungan tuh jelasinnya. Kebingungan. Karena memang nggak ada, teman-teman. Nggak ada barang Trinitas itu. Itu adalah produk dari bapak-bapak gereja yang mereka menganut, ya, mengambil ajaran dari Tertullianus. Padahal Tertullianus sendiri itu bidat sebelumnya. Sama bapak-bapak gereja purba, itu udah dibidatkan. Sama penerusnya malah diambil. Ini ngaco gitu. Coba lihatlah, murid-murid Yesus mula-mula. Ada nggak yang mengimani Trinitas? Nggak ada. Ada nggak yang menyembah Yesus? Nggak ada. Silahkan dicek. Mamanya sendiri nggak nyembah. Muridnya juga nggak nyembah. Terus kalian, zaman sekarang nyembah. Dari mana? Dari mana coba? Kalian ngikut siapa sebenarnya? Bahkan, mohon maaf ya, kalau ada teman-teman bilang, oh mereka pengikut Petrus gitu kan. Oh mereka pengikut Paulus. Kan beda-beda, ada yang Petrus, ada Paulus gitu. Petrus oke lah, kita bilang Katolik gitu kan. Orang-orang Katolik mengimani bahwa kami pengikut Petrus. Petrus adalah murid Yesus. Sekarang yang jadi permasalahan, Petrus sendiri menyembah nggak kepada Yesus? Kan nggak. Terus kalau Paulus, ya banyak yang bilang, oh Kristen itu adalah pengikut Paulus. Ya udah pastilah. Kalau nggak ikut Paulus, mau ikut siapa kan begitu. Orang Kristen itu kan muncul di Antioquia. Jemaat Antioquia dibangun oleh Paulus. Ya pasti ikut Paulus. Masalahnya, Paulus nyembah Yesus nggak? Paulus pun nggak nyembah Yesus, teman-teman. Silakan dicek. Pernah nggak Paulus menyembah kepada Yesus? Oh Tuhanku. Oh, nggak ada. Dia manggil Yesus apa? Tuanku. Tuan, bukan Tuhan. Ya. Ini yang berbahaya, karena arti Tuhan bagi orang Indonesia, pencipta. Udah melenceng dari arti sesungguhnya. Dan ini bahaya. Bahaya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, kita luruskan fitnahan Andre Tungtung. Ya, pertama, muda-mudi gereja nggak tahu tentang kekristenan, itu salah. Lebih tepatnya semua, bukan hanya muda-mudi. Tua-tua, anak-anak, balita, semua juga nggak tahu. Even pendeta. Mayoritas tidak ngerti. Bahkan yang sudah jadi doktor teologi juga nggak ngerti. Terus yang kedua, ya, Andre Tungtung mengatakan bahwa Yesus memberi contoh. Ternyata terbukti salah. Yesus bukan sedang memberi contoh berdoa. Yesus lagi doa sendiri, karena yang lain lagi tidur. Murid-muridnya lagi tidur, jadi dia ngajari siapa? Oke, di sini kita belajar ya. Jadi buat Andre Tungtung, tolong jujur. Tolong beriman itu dengan kejujuran. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.